Cerita Segitiga. Karya Kang Hamdan. Bab 08. Sedangkan orang yang tengah ada dalam ancaman Qasim. Andi baru pulang sehabis mengantar Sylvia, ia langsung pulang menuju rumah yang selama ini ia sewa. Di rumah tersebut selama ia tinggal bersama dua pembantunya yang sangat setia. Mereka rela ikut pergi dari rumah kedua orang tua Andi mengikuti kemanapun Andi pergi. Namun Andi memberi perintah pada Mang Udin dan istrinya untuk merahasiakan siapa dia sebenarnya terhadap siapapun. Mang Udin dan istrinya selalu menganggap Andi adalah anaknya, apabila ada yang bertanya hubungan di antara mereka sebagai apa. Ketika Andi sampai, Mang Udin dan istrinya lagi di depan rumah menunggu dia. Tumben jam segini baru pulang, abis dari mana dulu Den? Tanya Mang Udin. Sud. Andi menempelkan telunjuk pada bibirnya. Jangan memanggil aku Den, Mang. Entar didengar orang lain bisa berabe, kan orang lain taunya Mang Udin dan Biina itu orang tuaku. Iya Den, maaf. Tapi Mamang sama Bibi nggak enak, Aden kan majikan kami. Sud. Andi kembali menyuit agar Mang Udin dan Biina jangan asal bicara, biasakan saja Mang, biar orang tidak curiga sama kita. Baik nak, Mang Udin dan Biina akhirnya memanggil Andi dengan sebutan anak walau masih kaku lidahnya, sebab belum biasa. Nah gitu dong Pak, Mak. Andi langsung memanggil Mang Udin sama Biina Bapak dan Mak, sambil tersenyum tipis membuat keduanya tertawa kecil, sebab masih merasa tidak enak, majikannya saat ini tiba-tiba memanggil Bapak sama Mak pada mereka. Andi langsung menepuk pundak kedua pembantunya. Sudah biasa aja sikapnya, tidak usah merasa tidak enak segala, jauh lebih tenang lagi akunya apabila sudah dibiasakan memanggil Bapak dan Mak, terus kalian pun memanggil anak terhadapku, kan nantinya tidak akan kaku lagi apabila tiba-tiba ada tamu ke rumah. Baik dan nak. Keduanya masih sedikit kaku membuat Andi saat itu hanya tersenyum. Kalau mau makan sudah tersedia di ruang makan, kami ke belakang dulu ya nak. Ucap keduanya sambil tertawa kecil, Andi saat itu tersenyum sambil mengangguk, lalu mempersilahkan, dia pun segera masuk ke kamarnya ingin mengganti pakaian dan mandi, sebelum makan malam. Esok harinya, Andi seperti biasa sudah berada di kantor, ia sedang membahas permasalahan perusahaan dengan bos dan karyawan lain di ruang rapat, tidak ketinggalan Qasim pun ada, tetapi Qasim seperti biasa tak banyak bicara sama Andi, karena semakin lama Andi ada di perusahaan, Qasim merasa semakin tersisih dari sisi Pak Denny. Padahal sebetulnya kalau akal sehatnya berjalan tidak seperti itu, karena Pak Denny memposisikan Andi tidak berlebihan sesuai kemampuannya, memang Andi mampu, apalagi tanpa sepengetahuan siapapun pastinya, sudah pasti lebih dari mampu. Karena Andi bukan orang sembarangan, jika seandainya semua telah tahu siapa Andi, semuanya akan terkejut antara percaya dan tidak, saya sudah tahu siapa pemuda tampan yang selama ini bersama mereka. Waktu itu Qasim semakin dilanda amarah besar, saat mendengar apa yang tengah diutarakan Pak Denny terhadap Andi. Sial. Gua semakin tidak tahan, awas Andi. Kedua tangannya mengepal kuat di atas pangkuannya. Jangan harap lu bisa lama lagi berada di sini, gua akan segera melenyapkan lu dari kantor dan dunia ini. Pikirnya. Namun sikapnya tetap biasa, seolah-olah tidak memikirkan apapun selain fokus mendengarkan apapun yang tengah diutarakan Pak Denny. Andi kerjamu bagus, saya akui semenjak kamu berada di sini, perusahaan kita semakin maju pesat. Mulai bulan ini saya naikkan gajimu Andi. Andi hanya tersenyum, sambil mengucap terima kasih. Pak Denny saat itu langsung memutarkan tatapannya ke seluruh karyawan yang hadir di ruang rapat. Selain gaji yang akan saya naikkan, ada satu lagi, dengarkan semuanya. Tatapan karyawan semuanya tertuju padanya. Mulai hari ini Andi saya angkat menjadi wakil utama di perusahaan ini. Kami setuju Pak. Tanpa ada yang mengomando, semua karyawan serentak mengucapkan kata setuju, karena memang semua karyawan merasakan dampaknya, semenjak Andi ada di perusahaan, segala sesuatunya berjalan baik dan cepat tidak ada kendala rumit. Kecuali Qasim dia semakin benci, rencana yang ingin menyingkirkan Andi semakin kuat. Lu benar-benar harus mampus gembel. Gumamnya dalam hati, sambil menghela nafas panjang. Tetapi Andi tidak merasa senang, karena dia tidak membutuhkan semua itu, ia bekerja hanya untuk mencari makan, agar perjalanannya selama berada di kota tersebut lancar tidak ada kendala.
Maaf Pak, aku tidak pantas menerima jabatan itu, apa tidak sebaiknya Bapak kasih saja pada Pak Kosim, saudara Bapak yang telah Bapak kenal sejak lama. Ucapnya sambil melirik ke arah Kosim yang lagi menunduk. Tidak Andi, saya memberikan jabatan ini pada kamu bukan tanpa alasan atau karena kasihan, tetapi dikarenakan kerjamu bagus dan pantas untuk menerima jabatan dan penghargaan ini dari saya. Bukankah begitu teman-teman? Pak Denny langsung memutarkan tatapannya pada seluruh karyawan yang tengah mendengarkan. Betul Pak. Bang Andi memang pantas menerimanya, kami semua setuju Bang Andi diangkat menjadi wakil utama Bapak di perusahaan. Hanya Kosim yang terus diam, namun di hatinya bergolak. Setan lu Denny, malah memuji gelandangan itu di depan muka gua, lihat saja nanti, sebentar lagi perusahaan ini akan pindah ke tangan gua Denny, lu akan gua tendang sejauh-jauhnya. Itulah yang terus bergolak dalam dadanya. Kosim semakin geram, saat itu seperti tidak sadar matanya sampai melotot, saking panasnya hati dia, sehingga tidak sadar saat itu dia diperhatikan Pak Denny. Ada apa kamu Kosim? Matamu kenapa melotot begitu? Tanyanya. Atau kamu tidak suka dengan keputusan saya yang mengangkat Andi sebagai wakil utama di perusahaan? Tidak Bang, mataku perih sepertinya ada yang masuk ke kelopak mata, kalau masalah Andi yang diangkat menjadi wakil utama Abang, tidak jadi masalah, kan ini perusahaan milik Abang sendiri, apapun keputusannya, saya pun sangat setuju Kak. Oh begitu Kosim. Kosim mengangguk. Ya sudah, sekarang kalian semua kembali ke tempat kerja kalian masing-masing. Baik Pak. Jawab semua staf yang hadir, setelah itu semuanya kembali mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing, sesuai jabatan yang mereka di perusahaan. Andi dan Kosim pun segera meninggalkan ruang rapat, begitupun Pak Denny ia segera meninggalkan ruangan tersebut, langsung menuju ruang eksekutif. Kosim begitu sampai ke ruangannya langsung duduk di kursi kerjanya, namun belum mengerjakan apapun selain termenung dan kembali lagi mengeluarkan ponsel dari saku bajunya, segera menelepon anak buahnya yang telah ditugaskan untuk melenyapkan Andi yang dianggapnya sebagai penghalang besar segala rencananya. Halo. Jangan dilamakan lagi, hari ini juga harus selesai, habisi pria gembel itu, nanti kalau kalian sudah menemukan di mana tempat tinggalnya, segera hubungi saya untuk memastikan kalian tidak salah sasaran, jangan sampai yang kalian bunuh bukan gembel yang harus kalian singkirkan. Baik bos, kami segera jalankan dengan baik dan saat ini pun, kami sudah berada di depan perusahaan, kami akan mengikuti pria gembel itu dari sini sampai ke rumahnya. Hahaha, bagus, kalian memang cerdik, nanti kalau dia sudah keluar dari perusahaan akan saya kasih tahu, tetap standby di depan gerbang. Ucapnya, setelah itu segera menutup telepon. Saat ini selagi masih berada di perusahaan silakan gembira lu mendapatkan jabatan sebagai wakil utama, tapi ingat Andi, keluar dari perusahaan lu segera mampus di tangan anak buah gua, hahaha. Dasar gembel beraninya macam-macam dengan gua. Bersambung. Apakah Kosim berhasil melenyapkan Andi sesuai harapannya? Silakan tunggu episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe.